Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam tentang sampel dan populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek atau keseluruhan data yang kita punya sebenarnya. Biasanya data yang kita punya itu memiliki karakteristik tertentu yang kita ingin amati, tapi populasi kan sangat banyak ya datanya ya. Jadi kita tidak bisa dengan gampang atau dengan mudah menggunakan semua data populasi ya. Karena itu akan menentukan seberapa lama analisa itu akan dihitung. Makanya kita ada istilah sampel, ada istilah pengambilan sampel ya. Sampel itu diambil dari populasi. Jadi data-data yang ada dari populasi itu kita ambil secara acak untuk kemudian data sampel itu bisa menjadi sebuah kesimpulan yang merepresentasikan populasi yang besar. Nah, ini ada contohnya, seperti contohnya sebuah populasi itu seperti seluruh siswa SMA. Nah, kalau sampel itu beberapa siswa SMA dari beberapa sekolah yang diwawancarai gitu. Jadi, kalau di dalam sekolah itu ada banyak siswa, tapi bukan berarti semua siswa itu kita wawancarai untuk mendapatkan kesimpulan daripada populasi siswa sekolah tersebut. Tapi kita hanya ambil beberapa bagian atau beberapa siswa saja untuk kita wawancarai begitu ya. Itu contoh kecilnya dan beberapa contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini adalah metode pengambilan sampel. Secara umum, metode pengambilan sampel itu terbagi atas dua metode ya. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling itu peluang terpilihnya setiap anggota sampel dapat ditentukan. Jadi ketika kita ingin mengambil sampel untuk probability sampling method, itu kita harus tentukan peluangnya dulu nih untuk masing-masing sampelnya. Nah, sampel yang diperoleh diharapkan bisa representatif dengan populasi ya. Kemudian kesimpulan dari sampel dapat generalisasi untuk populasi. Nah, ini biasanya yang kita gunakan probability sampling. Nah, kalau non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling ya, non-probability ini. Nah, peluang yang terpilih setiap anggota sampel tidak dapat ditentukan, artinya sampelnya itu benar-benar acak. Nah, sampel yang diperoleh itu juga tidak begitu merepresentasikan data populasi, kemudian sehingga kesimpulan yang diambil itu hanya berlaku untuk data sampel, jadi tidak bisa kita representasikan untuk data populasi. Nah, berikut adalah macam-macam distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas yang kita akan pelajari ya. Di sini ada 4 distribusi. Sebenarnya distribusi itu ada banyak sekali. Nanti kita coba perdalam lagi di sesi berikutnya, di kesempatan berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah distribusi uniform. Nah, distribusi uniform itu distribusi untuk melihat setiap hasil peluang yang sama untuk kejadian gitu. Untuk kejadian acak yang memiliki peluang yang sama. Jadi contohnya, kalau kita punya dadu kan itu ada 6 sisi ya, dimana satu sisinya itu punya probabilitas keluar yang sama kalau kita lemparkan gitu ya. Jadi untuk masing-masing sisi dadunya itu punya probabilitas yang sama, yaitu 1/6. Nah, nanti dihitung kalau kita melemparkan 10 kali, dihitung berapa kali sebuah angka itu akan muncul. Jadi distribusi uniform itu didasari oleh peluang yang sama yang muncul pada setiap bagian data gitu. Nah, kalau distribusi binomial itu ketika kita ingin mengetahui bagaimana sih representasi data yang akan muncul jika kita punya 2 kriteria saja, misal berhasil atau gagal. Jadi kalau kita punya 2 ketentuan, berhasil atau gagal, kalau kita ingin let's say kita
ingin memasuki suatu sekolah ya. Ketika kita melakukan ujian sekolah atau ujian masuk sekolah, itu hanya punya 2 probabilitas, lulus atau tidak lulus. Jadi ketika kita melakukan percobaan yang pertama dan alhasil gagal, itu merupakan percobaan yang pertama dan hanya punya 2 kemungkinan. Nah, let's say kita mencobanya 10 kali. Nah, dari 10 kali itu dicoba seberapa banyak sih dari 2 kemungkinan lulus atau tidak lulus itu akan muncul nih ya. Itu representasi dalam kehidupan ya. Nah, selanjutnya adalah distribusi normal. Kalau distribusi normal itu untuk mengukur seberapa sering nilai berada di sekitar nilai rata-rata. Jadi kalau kita lihat distribusi normal seperti ini, itu artinya yang ada di tengah itu adalah nilai rata-rata. Nah, nilai yang di kanan dan di kiri dari batang yang ada di tengah ini adalah nilai persebaran datanya. Nah, nilai persebaran data ini dibedakan oleh standar deviasi ini. Ada beberapa variansi ya, variansi atau beda dari data satu ke data yang lain gitu. Lebih ke jarak data satu sama data yang lain. Kalau distribusi Poisson ini digunakan untuk mengukur berapa kali sesuatu terjadi dalam waktu dan ruang tertentu. Jadi kalau contoh sehari-hari itu, kalau kita ingin menghitung trafik macet ya di jam-jam tertentu, ini distribusi ini sangat berguna untuk melihat itu, karena di jam-jam tertentu pasti trafiknya sangat tinggi ya. Gitu.